Suriah, negeri yang indah dan bersejarah, telah menyaksikan kerajaan datang dan pergi selama ribuan tahun. Dari dataran Mesopotamia yang subur hingga kota kuno Aleppo dan Damaskus, Suriah adalah bukti kecerdikan dan ketahanan manusia. Pemandangannya yang ikonis telah menjadi saksi momen-momen penting dalam sejarah manusia, membentuk permadani budaya dunia. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Suriah telah dihuni sejak zaman dahulu kala. Bukti arkeologi menunjukkan peradaban canggih berkembang di wilayah tersebut sejak periode Neolitikum. Kota-kota kuno dan Ugarit adalah bukti kecerdikan penduduk Suriah. Mereka mengembangkan sistem penulisan tingkat lanjut, terlibat dalam jaringan perdagangan yang luas, dan meninggalkan keajaiban arsitektur yang megah. Lokasi strategis Suriah di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa menjadikannya incaran banyak kerajaan sepanjang sejarah. Tanahnya yang subur dan akses ke jalur perdagangan penting telah menarik para penakluk dan pedagang, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap budaya dan politik wilayah tersebut. Dari Akkadia dan Sumeria hingga Babilonia dan Assyria, Suriah telah diperintah oleh serangkaian kerajaan yang kuat. Namun, warisan kota-kota kunonya, terutama Aleppo dan Damaskus, yang terus memikat imajinasi dunia. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang vital, membentuk jalannya sejarah selama berabad-abad yang akan datang. Keajaiban arsitekturnya, seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Benteng Aleppo, berdiri sebagai bukti kejayaan mereka sebelumnya. Kekaisaran Romawi, dalam ekspansinya yang tak henti-hentinya, akhirnya mengarahkan pandangannya ke Suriah. Pada tahun 64 SM, Pompei Agung membawa Suriah di bawah kekuasaan Romawi. Ini mengantarkan era baru bagi wilayah tersebut, yang ditandai dengan romanisasi yang signifikan. Bangsa Romawi, yang dikenal karena kecakapan mereka dalam administrasi dan infrastruktur, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Suriah. Mereka membangun jalan, saluran air, dan kota yang mengesankan, menghubungkan Suriah lebih dekat dengan dunia Romawi yang lebih luas. Palmyra, pusat perdagangan yang dulunya makmur, berkembang di bawah kekuasaan Romawi. Reruntuhannya masih berdiri sebagai bukti kemegahan arsitektur Romawi. Kekristenan juga menemukan lahan subur di Suriah, menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi, Suriah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, memberikan pengaruh budaya dan agama yang signifikan terhadap Suriah. Kekristenan menjadi sangat mengakar dalam masyarakat Suriah. Gereja-gereja dan biara-biara yang megah dibangun, banyak di antaranya masih berdiri sampai sekarang, meskipun seringkali dalam reruntuhan, sebagai bukti era Bizantium. Gereja Ortodoks Suriah, dengan tradisi dan liturginya yang berbeda, muncul selama periode ini dan terus berkembang hingga saat ini. Di awal abad ke-7 Masehi, sebuah kekuatan baru muncul dari semenanjung Arab, yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah Suriah Islam. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam menyebar dengan cepat, menyatukan suku-suku Arab di bawah panjinya. Suriah, bagian penting dari Kekaisaran Bizantium, menjadi target utama bagi pasukan Muslim yang meluas. Pertempuran Yarmouk, yang terjadi pada tahun 636 M di dekat perbatasan Suriah dan Yordania saat ini, terbukti menjadi momen yang menentukan dalam sejarah wilayah tersebut. Pasukan Muslim, yang dipimpin oleh ahli strategi militer brilian, Khalid ibn al-Walid, mencapai kemenangan gemilang melawan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan Suriah yang cepat oleh umat Islam. Damaskus, ibu kota kuno Suriah, jatuh ke tangan pasukan Muslim pada tahun 635 M, menandai awal era baru dalam sejarah Suriah. Sepanjang sejarahnya yang panjang dan bertingkat, Suriah telah menjadi rumah bagi beberapa kota paling megah di dunia. Aleppo, Damaskus, Antioquia, dan Palmyra berdiri sebagai bukti kecerdikan, kesenian, dan ketahanan rakyat Suriah. Kota-kota ini yang berlokasi strategis di sepanjang rute perdagangan vital, menjadi pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan, menarik pedagang, pengrajin, dan cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Aleppo, dengan bentengnya yang megah, dan pasarnya yang seperti labirin atau sok, adalah pusat utama di jalur sutra, jaringan kuno rute perdagangan yang menghubungkan timur ke barat. Sabun, tekstil, dan rempah-rempahnya sangat berharga di seluruh dunia abad pertengahan. Damaskus, yang dikenal sebagai kota melati,
telah dihuni selama lebih dari 11.000 tahun, menjadikannya salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Masjid Umayyah, sebuah mahakarya arsitektur Islam, adalah salah satu situs paling suci dalam Islam. Antiokhia yang terletak di pantai Mediterania Timur adalah pusat utama kekristenan awal. Di Antiokhia para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Kota ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama baru, menjadi pusat utama pembelajaran dan ziarah Kristen. Palmyra, yang terletak di gurun Suriah, adalah kota oasis yang vital dan pos perdagangan utama di rute yang menghubungkan Kekaisaran Romawi dengan Persia dan Timur. Dikenal sebagai pengantin gurun, kemegahan Palmyra terlihat dari reruntuhannya yang terpelihara dengan sangat baik. Situs Warisan Dunia UNESCO. Bagian 5 Suriah di bawah kekuasaan Ottoman. Kekaisaran Ottoman, kekaisaran yang kuat dan tahan lama yang berpusat di Turki saat ini, menaklukkan Suriah pada abad ke-16. Ottoman membawa periode stabilitas dan kemakmuran relatif ke Suriah, meskipun sebagian besar diintegrasikan ke dalam sistem administrasi Ottoman yang luas. Ottoman dikenal karena toleransi mereka terhadap agama minoritas, dan di bawah pemerintahan mereka, orang Kristen dan Yahudi di Suriah diizinkan untuk menjalankan keyakinan mereka dengan relatif bebas. Damaskus khususnya mengalami kebangkitan selama periode Ottoman. Ini menjadi pusat administrasi yang penting, dan pusat utama untuk haji, ziarah tahunan ke Mekah, menarik para peziarah dari seluruh kekaisaran Ottoman. Ottoman juga berinvestasi dalam proyek infrastruktur, seperti karavan dan masjid, yang semakin meningkatkan signifikansi ekonomi dan budaya Suriah. Namun, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kekaisaran Ottoman mulai menurun. Sentimen nasionalis meningkat di seluruh kekaisaran, dan Suriah tidak terkecuali. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia I menandai berakhirnya kekaisaran mereka, dan membuka jalan bagi munculnya tatanan baru di Timur Tengah. Bagian 6, Pertempuran Yarmouk dan dampaknya yang abadi. Pertempuran Yarmouk, yang diperjuangkan pada tahun 636 M di dekat Sungai Yarmouk, berdiri sebagai salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah militer. Ini menandai awal penaklukan Muslim atas Levant, wilayah yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Israel saat ini. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang brilian, meraih kemenangan gemilang melawan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Pertempuran itu merupakan bukti kejeniusan strategis Khalid ibn al-Walid, yang dengan terampil mengecoh dan mengalahkan tentara Bizantium. Kemenangan Muslim di Yarmouk mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kekaisaran Bizantium dan sekitarnya. Ini menandai berakhirnya pemerintahan Bizantium di Suriah, dan membuka jalan bagi ekspansi Khalifah Islam yang pesat. Pertempuran Yarmouk memiliki dampak yang mendalam pada lanskap agama dan budaya Timur Tengah. Ini menyebabkan Islamisasi sebagian besar wilayah dan pembentukan bahasa Arab sebagai bahasa dominan. Bagian 7, Damaskus, pusat kekuasaan dan budaya. Damaskus, ibu kota Suriah, adalah kota yang kaya akan sejarah dan terkenal dengan keindahannya yang luar biasa. Sering disebut sebagai mata timur dan mutiara dari timur, Damaskus telah menjadi pusat peradaban selama lebih dari 11 milenium. Lokasi strategisnya di persimpangan rute perdagangan kuno, yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, menjadikannya hadiah yang didambakan oleh kerajaan sepanjang sejarah. Permadani budaya kota yang kaya tercermin dalam keajaiban arsitekturnya, pasar yang ramai, dan kehangatan penduduknya. Dari Romawi hingga Ottoman, setiap kerajaan yang memerintah Damaskus meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap arsitekturnya. Masjid Umayyah, sebuah mahakarya arsitektur Islam, berdiri sebagai bukti masa keemasan Damaskus di bawah kekhalifahan Umayyah. Mosaiknya yang rumit, menara yang menjulang tinggi, dan halaman yang tenang, terus memikat pengunjung dari seluruh dunia. Damaskus terkenal dengan kerajinan tradisionalnya, termasuk baja Damaskus, yang dikenal karena kekuatan dan keindahannya, dan kayu hias yang rumit. Pasar kota yang ramai, seperti Souk Al-Hamidiyah, menawarkan pemandangan, suara, dan aroma yang memikat, di mana orang dapat menemukan segalanya mulai dari rempah-rempah dan tekstil hingga manisan tradisional dan souvenir kerajinan tangan. Bagian 8, Transisi ke era modern. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Suriah berada di bawah mandat Prancis.
Periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dan sentimen nasionalis yang berkembang. Suriah akhirnya memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1946, mengantarkan era baru harapan dan ketidakpastian. Periode pasca kemerdekaan melihat Suriah bergulat dengan banyak tantangan, termasuk kudeta politik, kesenjangan ekonomi, dan konflik Arab-Israel. Partai Ba'ath berkuasa pada tahun 1963, menganjurkan persatuan Arab dan sosialisme. Hafez al-Assad, seorang anggota Partai Ba'ath, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1970, memerintah Suriah dengan tangan besi selama 3 dekade. Putranya, Bashar al-Assad, menggantikannya pada tahun 2000. Perang saudara Suriah yang sedang berlangsung, yang meletus pada tahun 2011, telah berdampak buruk pada negara tersebut, menyebabkan kerusakan yang meluas, pengungsian, dan hilangnya nyawa. Bagian 9. Ketahanan jiwa Suriah. Terlepas dari tantangan yang tampaknya tak dapat diatasi yang telah dihadapinya sepanjang sejarahnya, Suriah tetap bertahan. Rakyat Suriah yang dikenal karena kehangatan, keramahan, dan ketahanannya, telah menunjukkan kekuatan dan tekad yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Terlepas dari konflik yang sedang berlangsung, ada secercah harapan dan ketahanan. Pengungsi Suriah yang tersebar di seluruh dunia, menjaga budaya dan tradisi mereka tetap hidup, bertekad untuk membangun kembali kehidupan mereka. Di Suriah, ada banyak tindakan keberanian dan kasih sayang saat individu dan komunitas bersatu untuk mendukung satu sama lain. Semangat rakyat Suriah, harapan mereka yang tak tergoyahkan untuk masa depan yang lebih cerah, mengingatkan kita pada kekuatan abadi jiwa manusia untuk mengatasi masa-masa tergelap sekalipun. Dunia menyaksikan dan berharap untuk penyelesaian konflik secara damai, dan kesempatan bagi Suriah untuk menyembuhkan dan membangun kembali.